Anda kembali bersama kami di Prime Time Talk dan kita juga menerima partisipasi pemirsa melalui saluran telepon bagi Anda yang ingin memberikan tanggapan ataupun juga bertanya langsung bersama narasumber yang kami hadirkan. Kita terima telepon dulu dari Pak Muklis, Pak Faisal Muklis, maaf, di mana Pak? Ya, baik. Saya Faisal Muklis, Mbak, dari Jakarta, Mbak. Baik, Pak Faisal, silakan mau memberikan tanggapan atau mungkin ingin bertanya kepada narasumber kita hari ini. Oh ya, terima kasih atas kesempatannya. Saya sebenarnya sangat prihatin ya dengan dengan kondisi negara kita. Kenapa? Karena pemerintah pusat itu selalu selalu tidak sinkron ya dalam hal penyaluran dana ini, alokasi dana desa. Terkait dengan undang-undang desa. Karena undang-undang desa itu kita tidak hanya bicara terkait dana, pengelolaan aset, tapi di situ juga ada pengelolaan aset, tata pemerintahan, pelayanan publik dan demokrasi desa. Saya kira ini penting kemudian disosialisasikan ke masyarakat desa. Kemudian dalam proses pelaksanaan alokasi dana desa ini, saya kira dana 20,766 triliun ini sudah sepantasnya itu harus secara menyeluruh cair ke desa-desa. Tidak secara bertahap begitu ya Pak ya? Tidak bicara bertahap. Kenapa? Karena kalau saya melihat dengan adanya sistem tahapan seperti ini, yang pertama 40%, kemudian yang kedua 40%, kemudian yang ketiga 30%, sebenarnya ini akan dengan mudah menimbulkan gejolak di masyarakat. Dan perlu pemerintah ketahui bahwa janji Presiden kita Jokowi itu kan setiap desa dapat 1,4 miliar. Tapi kenyataan di lapangan itu tidak seperti apa yang masyarakat harapkan. Oke. Dengan seperti itu, Mbak Vero, ya. Iya. Dengan adanya janji-janji dari Presiden kita Jokowi bahwa sudah biasa dibantu 1,4 miliar, apalagi dengan realisasi masyarakat yang realisasi alokasi desa itu tidak sesuai dengan harapan. Yang kalau menurut saya ya anggaran yang akan cair itu kurang lebih kalau dirata-ratakan kurang lebih 600 sampai 800 juta per desa. Baik Pak Faisal. Ini masalah menurut saya. Iya. Ya, kami sudah menangkap maksud Pak Faisal. Terima kasih Pak Faisal. Kita coba konfirmasikan Mbak Pero, begitu. Ya. Mbak Pero, saya mau bertanya Mbak Pero. Ya. Ya, pertanyaan saya sebenarnya sangat menginginkan kalau ada dari unsur pemerintah dalam arti Kementerian Desa. Saya ingin menanyakan ke pemerintah, sejauh mana sih koordinasi, sinkronisasi, harmonisasi dan perencanaan sampai dengan evaluasi yang kemudian dilakukan oleh pemerintah desa, oleh pemerintah pusat. Ini yang perlu saya tanyakan, Mbak Vero. Baik, ya, terima kasih Pak Faisal. Kita langsung menanyakan ini ke Pak Budiarso. Sebenarnya kalau mengenai pengawasan tadi juga sudah cukup jelas disampaikan oleh Pak Budiarso. Tapi Pak Budiarso, tanggapan Anda bagaimana kemudian dengan Pak Faisal yang mengatakan bahwa pemerintah pusat ini tidak sinkron dalam mencairkan anggaran dan kemudian kenapa harus diberikan secara bertahap begitu Pak? Betul, jadi kenapa harus bertahap? Pertama, karena kalau langsung diberikan, itu pasti desa-desa kaget menerima begitu besar dana. Itu apakah mereka siap? Sekarang aja banyak yang APBD-nya itu belum selesai. Padahal APBD, anggaran pendapatan dan belanja desa, itu menjadi dasar dari pelaksanaan semua program dan kegiatan pembangunan dan pemberdayaan atau pemerintahan sekaligus yang juga antara lain didanai oleh dana desa. Artinya dan kemudian pemberian secara bertahap ini adalah salah satu bentuk pengawasan yang dilakukan juga begitu Pak? Pasti. Itu yang kenapa saya rasa bukan tidak sinkron. Artinya di dalam mengenai aset, mengenai peraturan desa dan yang lain itu diatur di dalam PP 43 tahun 2014. Nah, sekarang pertanyaannya yang kedua, kenapa pemberian dana desa 1,4 itu dilakukan bertahap? Jadi memang sesuai dengan undang-undang desa di pasal 72 ayat 2 bahwa dana yang bersumber dari APBN itu ditetapkan sebesar 10%
dari dan Oke, artinya sudah ada ditetapkan di APBN. Pak Budiarso, saya ke Pak Ipin dulu. Pak Ipin, Anda mungkin mau menanggapi dari penelpon tadi atau ada juga kemudian yang Anda ingin sampaikan kepada Pak Budiarso yang kemudian juga sudah bergabung bersama kita? Ya. Tahun 2015 itu kan tahun awal daripada pelaksanaan atau implementasi Undang-Undang 6 2014 tentang desa. Di situ disebutkan di pasal 72 bahwa sumber-sumber pendapatan desa. Yang pertama pendapatan asli desa. Itu semua sumber yang asli dari desa. Yang kedua yaitu alokasi APBN. Alokasi APBN itu tadi disebutkan oleh Pak Budi, yaitu 10% dari dan di luar dana transfer ke daerah. Itu diberikan secara bertahap. Nilainya yang 40%, 40% dan 20%. Yang nilainya sekarang kan 20 triliun lebih. Oke. Ya. Yang ketiga, ada bagian dari pajak daerah, retribusi daerah. Minimal 10% diberikan ke desa. Itu kabupaten. Artinya kalau sejauh ini kemudian Anda melihat yang mana yang kemudian sudah disalurkan ke pemerintah daerah? Selesaikan dulu nih. Nyambung dengan pertanyaan tadi. Ya. Yang keempat, alokasi dana desa. Alokasi dana desa itu adalah yaitu alokasi paling sedikit 10% dari dana perimbangan yang diterima kabupaten dari pusat dikurangi DAK, dana alokasi khusus. Itu diberikan ke desa. Dan selanjutnya bantuan-bantuan lain. Nah, ketujuh bantuan ini harus dimasukkan ke dalam rencana anggaran pendapatan belanja desa. Itu ditetapkan tanggal maksimal 31 Desember. Atau 1 Januari atau bulan Januari 2000 berjalan. Nah, yang melambat itu desa tidak membuat APBDes karena informasi tentang besaran dana-dana yang akan terima oleh desa itu belum nyampe. Tapi itu kan tadi kita sudah konfirmasi betul. Makanya disebut telat ini. Iya. Kenapa sampai hari ini telat? Karena informasi besaran tentang nilai untuk desa dari pusat itu terlambat juga. Tapi gini Pak, maksud saya artinya pada saat kemudian pencairannya apakah ketujuh unsur yang ada dalam pendapatan desa ini kemudian dicairkan secara keseluruhan atau ini juga bentuknya bertahap? Karena kalau tadi Anda singgung mengenai alokasi dana desa yang disampaikan ditransfer bertahap 40-40-20, bagaimana dengan alokasi APBN dan lain-lain? Apakah itu juga sudah diterima atau bagaimana Pak? Ini yang sampai hari ini harus diproses dengan benar menurut aturan itu adalah desa itu akan menerima bantuan berupa dari APBN yang disebut dengan dana desa. Tadi sudah disebutkan bahwa desa harus melampirkan yang pertama adalah RPJMDes, RKP desa, APBD desa di peraturan desa. Nah, besaran-besarannya itu diajukan melalui proposal itu. Nanti nunggu dari kabupaten manakala ada verifikasi. Nah, sekarang lagi dalam proses verifikasi, Bu. Nah, setelah akan verifikasi itu nanti harus jelas, oh ini betul atau salah gitu kan. Perlu kabupaten itu mengoreksi ajuan-ajuan yang disampaikan oleh desa ke kabupaten. Nah, mungkin sekarang agak kelambatan itu adalah proses verifikasi. Oke, baik. Saya ke Pak Budiarso. Pak Budiarso, ini masih terkait dengan pengawasan sendiri, Pak. Anda katakan tadi sudah ada beberapa tahap dalam bentuk pengawasan. Bagaimana dengan audit sendiri? Apakah kemudian yang melakukan audit itu adalah pihak dari pemerintah pusat langsung atau seperti apa, Pak? Jadi untuk yang audit tentu karena ini bagian dari APBN dan juga APBD, dua-duanya masuk dalam ranah keuangan negara dan keuangan daerah, maka subject to audit oleh BPK. Nah, itu yang pertama. Yang kedua mengenai tadi selain dari audit, tadi saya sampaikan ada kewajiban pelaporan dan itu menjadi alat pengawasan dari pengendalian dari pelaksanaan dari dana desa. Dan di sana ada sanksinya, Bu. Sanksi berupa keterlambatan atau tidak menyampaikan laporan itu akan berakibat dua. Satu, penunggak. Yang kedua, berupa pemotongan. Nah, dalam hal apa penundaan itu dilakukan? Penundaan terhadap penyaluran dana desa dari pemerintah kabupaten ke desa itu akan
dilakukan bila mana kepala desa tidak menyampaikan perdes tentang APBN. Nah, yang kedua, kepala desa menyampaikan laporan realisasi penggunaan dana desa. Nah, yang kalau itu dilakukan terjadi, maka pemerintah pusat atas usul pemerintah kabupaten akan melakukan penundaan penyaluran terhadap dana desa. Nah, sekarang sanksi berupa pemotongan. Pemotongan dana desa akan dilakukan oleh kabupaten kota dalam hal terdapat sisa dana desa yang tidak digunakan, yang besarnya itu tidak wajar. Nah, kalau misalnya bagaimana yang tidak wajar? Misalnya kalau dia menerima 250, tapi yang digunakan hanya 50, sisanya 200, itulah yang tidak wajar. Nah, ketidakwajaran itu terhadap ketidakwajaran sisa dana desa oleh desa itu pertama akan dilakukan klarifikasi. Bupati atau wali kota meminta klarifikasi kepada desa. Kepala desa. Dalam hal kemudian bupati atau wali kota tidak puas dan mengindikasikan adanya penyimpangan, maka bupati wali kota bisa menurunkan aparat pengawas fungsional kabupaten. Oke, baik, Pak Budiarso. Ya, baik, kami menangkap kemudian maksud Anda, artinya dari pemerintah pusat tidak lalu lepas tangan setelah mencairkan anggaran, tapi tetap ada pengawasan yang cukup ketat dan detail begitu. Terima kasih Pak Budiarso sudah bergabung bersama kami di Prime Time Talk. Saya kembali ke Pak Ipin. Pak Ipin, apa kemudian yang Anda harapkan? Artinya bahwa meskipun penyaluran dana saat ini dari pihak pemerintah daerah dikatakan bahwa ada yang menargetkan minggu ini, ada yang kemudian menargetkan 2 minggu ke depan begitu akan bisa direalisasikan. Bagi Anda sendiri apa yang kemudian diharapkan, dan tentu pengelolaan dana desa ini diharapkan seperti apa nantinya bisa memberikan kontribusi bagi desa sendiri, Pak? Ya. Yang pertama, saya mengucapkan terima kasih lah ke berbagai pihak bahwa terutama negara telah memberikan perhatian penuh pada desa dan berani APBN memberikan anggaran untuk desa. Artinya pemerintah memberikan kepercayaan penuh pada desa untuk membangun, untuk memberdayakan masyarakat desa lebih maju dan lebih baik. Harapan kami melalui proses ini kan proses, tidak serta-merta bahwa tahun ini langsung sukses, langsung berhasil, tapi melalui tahapan-tahapan. Saya yakin bahwa desa ke depan itu akan lebih maju dibanding dengan desa sekarang. Manakala semua orang, yang terkait mengenai stakeholder desa, jangan setengah hati lah untuk memberikan kepercayaan kepada desa. Berikan sepenuhnya kepada desa, karena desa nanti jangan takut, desa itu langsung diaudit oleh masyarakat, karena rakyat yang berdekatan. Yang kedua, saya dari APDESI yakin ke depan desa akan saya berikan sebuah yang disebut dengan desaku online. Jadi semua informasi tentang pembangunan, tentang perekonomian, tentang pemberdayaan, termasuk transparansi anggaran begitu. Dana yang diterima dan dikeluarkan, yang dipakai itu akan dibuka oleh semua pun masyarakat Indonesia, di seluruh Indonesia. Artinya pemerintah tidak usah ragu kemudian mencairkan dana untuk desa. Kami akan ada disebut dengan desaku online. Artinya di situ akan nampak transparan desa. Kita harapkan kemudian komitmen pemerintah khususnya Presiden Joko Widodo ini bisa membantu pembangunan desa dan agar desa tidak dipandang sebelah mata lagi begitu ya Pak ya. Khususnya mungkin bagi kepala desa sendiri. Dari APDESI selain kemudian memberikan program desaku online, ada pengawasan seperti apa Pak yang khusus dari APDESI kita membantu kepada teman-teman melalui program ini. Yang pertama, jangan dianggap bahwa uang itu uang milik kepala desa. Tapi uang ini uang titipan, amanah untuk rakyat desa. Dana ini sekecil apapun, sebesar apapun, dengan nawaitu bahwa ini adalah amanah untuk kemajuan desa, untuk kesehatan desa. Itu yakin. Baik, terima kasih Pak Ipin sudah bergabung bersama kami di Prime Time Talk. Dan pemirsa, sesaat lagi Anda dapat menyimak Connect 360 bersama rekan Rima Safira. Ya, Rima, apa saja akan menjadi sajian Connect 360 kali ini?
Ya, Faye dan pemirsa Connect 360 kali ini akan menampilkan beberapa berita top stories prime time. Di antaranya Miranda Suare Gultom resmi bebas dari Lembaga Pemasyarakatan Wanita Tangerang, Banten. Lalu ada berita menarik lainnya seperti pesawat Garuda Indonesia tergelincir di landasan pacu Bandara Internasional Sultan Hasanuddin Makassar. Begitu, Vero. Ya, kita nantikan di paruh ketiga begitu, Rima. Dan pemirsa, demikianlah Prime Time Talk kali ini. Anda bisa mengirimkan informasi dan saran kepada kami lewat email di news@berita1.tv atau follow kami via Twitter, Facebook, dan YouTube. Atas nama seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Veronica Muniaga mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa.